Gabuters, bersama saya dengan Tina dan di sini ada Dewi dari Barli Barter Life. Oke, Barter Life. Oke, kita hari ini akan membahas tentang climate change ya. Kenapa tentang climate change ya? Karena memang kita butuh membahas ini. Kapan lagi kita akan membahas mengenai bumi kita ini yang harus kita selamatkan? Kalau bukan dari kita, Siapa lagi dong? boleh kita perkenalkan dulu tamu kita hari ini dengan Kak Dewi dan Barli. Apa sih sebenarnya Barli itu dan hubungannya apa dengan climate change? Oke, silakan. Oke, hai semuanya. Kenalin, nama aku Dewi. Aku dari Ciledug, Tangerang. Jadi aku founder dari Barli Barter Life. Jadi kehidupan tukar menukar. Karena sebenarnya kita pakai baju nih, itu kan butuh banyak banget sumber air ya. Dan baju ini tuh bisa banget jadi merusak lingkungan. Kenapa? Kebanyakan kan nggak bisa didaur ulang, bener Kak Tina? Betul. Iya, makanya Barli tuh hadir di sini. Sebenarnya awalnya tuh karena aku tuh ngeliat baju di lemari aku yang banyak banget nggak kepake. Penuh numpuk-numpuk ya. Bener, penuh numpuk-numpuk ini diapain ya. Terus akhirnya aku cari tahu lah tentang ternyata emang bisa nih ngerusak lingkungan gitu. Apalagi aku tuh baca-baca Katina sekarang itu masalah sampah tekstil ini terutama dari pakaian ya, itu nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan seluruh dunia itu lagi cari cara nih gimana caranya mendaur ulang pakaian gitu. Karena tuh di Indonesia aja 11,3 juta ton tiap tahun itu mengotori lautan gitu. Karena mereka kebanyakan apa? Akhirnya kan kita nggak tahu ya ini mau dikasih kemana gitu kan, kadang donasi kemana gitu, akhirnya dibuang aja ke tempat sampah ya kan, akhirnya berujung di TPA bisa habis itu ke laut kayak gitu. Betul. Kalau misalkan sekarang tuh lagi viral tuh di cluttering ya. Iya. Oke, siap. Nah, gitu. Terus bagaimana nih Kak dengan kesigapan Kakak akan climate change, akan masalah-masalah problem-problem kita di rumah gitu? Apa yang ide apa yang akan Kakak lakukan untuk mengubah itu semua? Boleh sih. Oke, jadi aku tuh Barli basicnya itu jemput sampah tekstil masyarakat gitu. Jadi aku tuh udah sebelum mendirikan Barli ini tuh aku udah survei nih Kak. Jadi permasalahan masyarakat kebanyakan itu kayak kita ya itu tadi kan mau donasi kemana, donasi juga nggak selalu jadi solusi karena ya itu tadi kadang cuma pindah jadi sampah di tempat lain aja kan, karena dia mungkin nggak cocok sama apa seleranya dia, ukurannya dia kayak gitu. Terus juga kadang orang kan kayak males ya mau kemana dulu harus pergi gitu kan, jadi maunya di pick up gitu. Nah makanya tuh Barli kita nyediain pick up dan gak cuma di Jakarta di Tangerang, Jakarta, Jabodetabek aja loh, kita bisa ke seluruh Indonesia juga gitu. Terus abis itu kita fokusnya di resell, menjual kembali. Jadi ya kan kita pick up-nya itu ada yang layak dan nggak layak, pokoknya yang nggak kepake gitu kan. Nah yang layak itu kita resell, kita jual kembali agar di reuse, dipakai kembali gitu. Jadi lebih lama nih masa pemakaian pakaian tersebut, karena kan bisa jadi nih Katina udah nggak muat di orang lain muat, atau sekarang udah nggak selera lagi nih di Katina, di aku masih selera kan gitu ya, seperti itu. Dan yang nggak layak akhirnya aku daur ulangi, yang kedepannya pengennya jadi furniture gitu kan. Gitu. Jadi akan menjadi furniture, baju-baju yang seperti yang di sini. Ini adalah baju-baju yang dari mana ini kan? Iya. Boleh dikasih tahu ini dari mana? Ini dari masyarakat tadi. Aku waktu itu nyoba di IG benar-benar cepet banget, banyak banget yang ngechat aku tuh nggak dari Jabodetabek aja, bahkan ada Malang, ada Semarang gitu ya, banyak banget yang pengen ngirim kan, ada Kalimantan bahkan, karena mereka ngerasa gini kok aku pusing, baju aku mau dikemanain. Ada juga yang temen aku juga ada salah satunya yang dia tuh mau pindah nih keluar kota gitu, tapi kan males ya bawa satu lemari baju gitu. Iya, mau dibawa kemana gitu, akhirnya ya udah dikasih ke Barli aja gitu. Jadi dari masyarakat sih. Berarti masyarakat kita sekarang ini sudah mulai memahami juga ya bahwa ya ada yang butuh kita berikan gitu. Bukan hanya botol-botol bekas atau minyak-minyak bekas, tapi baju juga mereka sadar ya udah mereka membutuhkan, kenapa tidak kita berikan.
dikirimkan. Iya, Masya Allah, hebat sekali ya. Iya, betul. Oke, nah kalau misalkan nih baju-baju itu yang dikirimkan ke kakak, kan ada yang bagus-bagus. Nah itu kakak reuse itu dengan cara seperti apa, Kak? Menjual lagi atau bagaimana? Ya tadi kan kalau udah aku sebutin aku jual lagi. Tapi di Barli juga kita juga donasi kok. Tapi donasinya kita nggak kayak sembarang gitu langsung ngasih. Kita mastiin kayak ini beneran nggak kamu pakai, ini cocok nggak sama kamu gitu. Ini sesuai nggak ukuran kamu, selera kamu. Jadi harus beneran dipakai kan. Jangan sampai kamu ngambil tapi nggak dipakai atau sia-sia lagi gitu. Itu kalau kita donasi gitu. Terus yang lainnya kita trip ada di TikTok kita barli.id. Oke, barli.id. Oh ya sekalian edukasi masyarakat juga kalau nggak tris itu kalau misalnya pikirannya oh ya aku udah beli baju second gitu tapi ternyata baju secondnya dari luar negeri. Nah itu tuh bukan menjaga lingkungan ya jadinya menambah sampah tekstil dari luar negeri nyampah ke Indonesia. Makanya sama pemerintah itu yang di-ban kan gitu. Makanya Barli di sini justru mengedukasi kalau emang mau nyelamatin bumi beneran yang nge-thrift dari dalam Indonesia. Jadi yang di dalam itu yang recycle kembali ya. Jadi kitanya juga sadar bahwa begini loh yang benar nih, bukan dari luar lagi. Kayak kita berasa kayak tempat sampah gitu. Dari mereka dibawa ke sini kita pakai gitu. Kenapa nggak dari kita sendiri, negara kita sendiri yang memanfaatkan itu gitu. Karena memang beberapa juga memang butuh ya. Iya. Trend kan lagi ngetren ya. Kenapa nggak dari kita gitu? Made in Indonesia. Ada satu lagi ya yang nyumbangin ini pakaian ini itu udah tahu gitu kalau Barli bakal jual lagi pakaian layaknya. Jadi bukan tanpa izin. Masalah wah Barli enak banget dong misalnya gitu kan, jadi bisa dapat keuntungan dari kita udah selalu izin kalau misalnya mereka nyumbang kesini berarti yang layaknya boleh Barli jual lagi gitu. Dan kita biasanya 20%-nya kita sumbangin gitu, sisanya memang buat ngebangun Barli karena kan Barli lagi merintis nih Kak gitu, pengennya kedepannya punya aplikasi gitu kan gitu. Yang nyumbanginnya itu juga bisa ke Indonesia Hijau. Nah, iya. Nanti aku taruh lagi Indonesia Hijau official, klik dan follow, oke? Iya. Oke, lanjut. Karena saya termasuk yang awam ya, mungkin ada beberapa masyarakat dari kita ini masih awam mengenai hal-hal ini. Apa sih yang harus kita lakukan gitu? Bagaimana caranya, skemanya seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa? Boleh, silakan. Oke. Jadi kan kalau tadi kita udah ngebahas yang layak nih Kak ya, tadi yang layak. Nah kalau yang nggak layak itu aku tadi kan mau daur ulang. Nah kebetulan emang masih jarang banget nih di Indonesia ngedaur ulang sampah tekstil. Nah ini dari baju-baju aku jadiin kayak gini ya. Kelihatan? Bisa kelihatan kayak gini ya. Ya. Jadi kayak hancur kecil gitu, mini-mini. Ya. Terus akhirnya ini aku masih prototipe jadi kecil dijadiin kayak bata tekstil gitu. Nanti jadinya itu ditumpuk-tumpuk jadi furniture bisa. Gitu. Ini dia mengeras ya dari kain yang lembut yang sudah ini bukan digunting ya kayak scissors gitu, bukan ya, ini kayak dicacah gitu. Itu juga ada alatnya gitu. Nah dia berbentuk jadi seperti ini. Ini apa nih? Apa di press atau di lem atau bagaimana? Jadi kita penasaran nih kan tahu. Ya di press juga, ya ada strategi lemnya juga yang menjadi rahasia perusahaan. Semuanya digabung rahasia perusahaannya, tapi tetap intinya dia akan berbentuk seperti ini, ya kan? Nah, kalau sudah seperti ini mau diapakan? Jadi, fokusnya sih awalnya mau jadi kursi sama meja dulu sih, gitu. Atau kalau misalnya ada ide kayaknya mau buat interior, kita kan berarti lebih ke interior ya jadinya ini. Mau apa misalnya buat tempat kaca atau ambalan atau apa butuhnya boleh komen gitu biar jadi masukan ya. Dan ini baru prototype. Iya. Tapi prototype aja sudah termasuk bagus menurut saya. Kenapa? Karena ini dikerjakan. Terkadang kita hanya visualisasi A, B, C tapi belum dikerjakan. Nah, dengan adanya begini ya dimulai dari sini, dari baju-baju bekas aja itu menurut saya sudah bagus dan baik. Dan kita anak muda nih, kalau saya sih bukan anak muda tapi tetap saya punya jiwa muda ya, betul ya, jiwa muda. Ayolah climate change itu kita ubah bumi ini menjadi lebih baik lagi. Dan kita sudah merasakan sekarang bahwa asap sudah di mana-mana.
kita bisa kok. Nah, oke. Sekarang ide ini dapatnya dari mana Kak? Kok bisa? Ya, jadi ya itu tadi kan aku udah bilang kalau misalnya awalnya aku melihat lemari aku yang penuh mau diapain kemanain, akhirnya aku cari tahu tuh, baca-baca artikel internasional kayak gitu kan. Terus akhirnya aku nemuin di Prancis itu juga ada yang recycle gitu, recycle sampah tekstil gitu jadi furniture. Makanya dan itu yang aku tahu itu baru dia sih di dunia gitu, belum ada yang lain. Makanya aku lagi mengikuti, maksudnya dapat inspirasi dari situ. Paling nggak di Indonesia juga kita bisa bikin sendiri gitu, sambil ngebantu mengatasi sampah tekstil di Indonesia. Karena tuh bocoran nih tahun 2045 tuh pemerintah tuh punya target untuk pengimplementasian Indonesia ekonomi sirkular di 5 sektor, salah satunya di industri tekstil. Jadi pengennya Barli ikut mengimplementasikan itu. Wow, hebat ya, inovasinya hebat. Kedepannya juga sudah tahu harus bagaimana. Kita harus dukung Barli, kita dukung semua orang yang mau menggerakkan ini. Dan oh ya, aku kan lagi nyari partner juga nih buat gitu, ngembangin gitu. ini nih. Siap-siap. Jadi kalau backgroundnya ada di antara kalian dan emang pengen memajukan Indonesia dan mendukung sirkular ekonomi gitu, penghijauan. Nah, itu bisa nih yang mau jadi partner aku untuk ngembangin ini, yang backgroundnya itu di interior design dan building biasanya gitu ya. Itu boleh. apa nih, kenapa harus interior design dan building? Korelasinya apa? Iya, kalau tadi kan soalnya kebanyakan kan kita mau bikin kayak furniture yang dalam rumah kan, atau kalau nggak kursi, meja, atau pokoknya desain-desain buat tambahan pajangan-pajangan di dalam rumah. Jadi butuh yang interior design, jadi ngerti gitu idenya pengen dijadiin apa nih ini gitu. Terus building kenapa, yang backgroundnya bangunan, karena kan ngembangin ini nih kita butuh nanti yang ngerti, oh ya proses ngepresnya begini, terus biasanya mereka ngerti tentang lem-lemnya atau apa yang berhubungan dengan bangunan gitu sih. Oh gitu. Oke, tadi sudah dijelaskannya. Sekarang yang saya mau tanyakan, Kak Dewi, untuk menjadi partner Barli, benefit apa yang akan diberikan Barli? Oke, sekarang karena Barli benar-benar lagi di fase tahap awal banget karantina. Jadi kalau emang mau gabung jadi partner aku gitu, itu berharap untuk digaji sih enggak sih, belum bisa, belum bisa ya. Justru aku di sini nyari orang yang emang pertama emang cinta sama lingkungan kan, dia punya visi untuk majuin Indonesia bareng, dia punya visi untuk besar bareng gitu ya, untuk bangun usaha bareng. Nah itu di sini paling kan nanti konsepnya dia jadi co-founder dan nanti kita bagi saham kayak gitu sih. Oh gitu, Gitu baik. konsepnya. Oke, siapapun yang ingin bergabung dan kolaborasi dengan Barli, nanti bisa DM kami atau komen kalian. Tapi semisal kalian ingin berminat dan mau memajukan Indonesia dan climate change, mau merubah semua itu, boleh, salah satunya adalah Kak Dewi dengan Barli. Oke, Ya. kita akhiri. Sekarang saya mau minta closing statement-nya dulu. Oke, pokoknya buat semuanya generasi muda di sana, kita tuh lingkungan kita udah nggak baik-baik aja ya Kak Tina. Jadi dari aku sendiri tuh udah mulai benar-benar pilah-pilah sampah, ya kan, ngirim-ngirim hasil pilahannya ke tempat yang bisa daur ulang. Itu tuh penting banget buat kita ya. Jangan sampai kita tuh jadi generasi muda yang justru malah ikut memberikan hal buruk gitu buat lingkungan, karena kan kita juga hidup di bumi ini sendiri gitu ya. Kalau buminya jadi jelek kan kitanya juga sebenarnya jadi penyakit buat kita juga gitu. Itu sih paling. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua, kalian hebat dan kamu juga hebat pastinya. Hatinya juga hebat. Terima kasih. Oh ya, by the way, sebelum kita selesai, ini adalah dari status code. Bisa dilihat ada beberapa macam dan kalian bisa nanti lihat di keranjang kuning TikTok aku, nanti aku taruh di sana. Oke, terima kasih semuanya Gabuters. Untuk kali ini kita bersama Barli, untuk next time kita bersama yang lain. So stay tuned. Thank you. Thank you. Dah.